Saya share screen ya sambil menunggu peserta yang lain. Kak Bagus lagi di jalan ya? Kak Darwis ini majelisnya nggak terlalu besar. Iya. Mungkin Bu Dewi udah ceritakan, jadi Iya. alumni dari Kajian Islam Psikologi UI, Iya. kemudian para sahabat kerabat dari saya yang tertarik dalam bidang kajian psikologi dan Islam gitu. Dan alhamdulillah yang memberikan ceramah itu adalah ya dosen-dosen yang di UI ya, di program studi kajian Timur Tengah dan Islam, dan tentunya yang menjadi sahabat baik saya termasuk Pak Darwis gitu. Terima kasih Bu. Insyaallah. Iya. Saya ini. Bagaimana Prof? Maaf. Iya. Saya itu kan hanya sekedar semacam mencicipi saja itu kuliah sebentar di UI. Nggak berani lanjut sampai. Jangan gitu Pak Darwis. Saya baca profilnya bagus Bu, jadi grogi nih saya nih Prof Darwis. Sayanya grogi nih Bu. Ketemu sama guru-guru kami, pembimbing kami, Masya Allah. Luar biasa. Jangan gitu Pak Darwis. Saya malah justru perlu belajar. Saya mohon izin untuk tampilkan slideshow-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa tatap muka lewat Zoom online. Ini adalah pertemuan Zoom online yang ke-20. Kita mulai sejak bulan Mei. Hari ini moderatornya oleh Ibu Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, psikolog MM, psikolog, dan narasumbernya adalah Profesor Dr. M. Darwis Hude, MSI. Acara kita ada supported by Manari Bakery and Cake, juga HNI Stokis Halal Mart. Ini saya ada sedikit info karena kemarin agak terhambat ya Prof. Reni. Mudah-mudahan hari ini sudah terkirim 14 termasuk narasumber, moderator, dan pemenang kuis. Karena kemarin memang tokonya sedang renovasi, tapi ada permintaan dari pihak sponsor supaya kalau sudah terima barangnya minta difoto, nanti fotonya dikirim oleh pihak sponsor akan ditampilkan di Instagram atau di Facebook. Terima kasih kepada Bu Dewi. Ya. Lanjut. Berikut ini adalah tata tertib mungkin bagi peserta yang baru bergabung dengan kami. 1, peserta dalam posisi mendengarkan, mohon suara dinonaktifkan. Kedua, tuliskan pertanyaan pada kolom question and answer, lalu tanya jawab dilakukan setelah paparan materi. Moderator yang akan memilih pertanyaan yang didiskusikan. Apabila mengalami gangguan koneksi, silakan leave sesaat, kemudian bisa bergabung kembali dalam webinar ini. Ini susunan acaranya hari ini. 1, pembukaan. Kedua, pengajian bersama dipandu Ustadz Arif, pembacaan surat Yasin. Lalu sambutan moderator oleh Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog. Pengenalan pembicara tamu, Profesor Dr. M. Darwis Hude, MSI, dengan judul Pola Asuh Nabi Ibrahim. Lalu tanya jawab dan terakhir penutup. Ini ada profil Profesor Dr. Lydia Friani Hawadi, MN Psikolog, atau biasa dikenal dengan Profesor Reni. Profesor Reni adalah Guru Besar Universitas Indonesia, anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, lalu Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, juga Dewan Pakar BP4 Pusat tahun 2019 hingga 2024. Prof. Reni juga menjadi Wakil Ketua Majelis Alimat Indonesia. Prof. Reni sebagai founder acara Kita Ngaji Online yang dimulai sejak bulan Mei. Ini berikut ini adalah untuk komunikasi, bisa melalui alamat email, website, dan Instagram. Selanjutnya ini adalah profil Profesor Dr. M. Darwis Hude, MSI. Mohon izin ya Prof, tadi agak banyak jadi saya ringkas lewat
WA tadi saya udah permisi. Profesor Dr. M dari Sud MSI adalah Direktur Program Pasca Sarjana Institut PTIP Jakarta. Menjadi konsultan, dewan pakar, dan pembina di beberapa lembaga pendidikan dan kajian, di antaranya Al-Azhar Sifabudi, Global Islamic School, Pusat Studi Al-Quran, dan Himpunan Konsultan Pendidikan Indonesia. Menjadi Dewan Hakim Nasional MTQ, bidang Musabakoh Famil Quran, Musabakoh Syarhil Quran, dan Musabakoh Makalah Ilmiah Al-Quran. Anggota Tim Tafsir Ilmi, dan Wakil Ketua Tim Tafsir Tematik Kementerian Agama RI. Memimpin delegasi Musabakoh Al-Quran Internasional ke Aljazair, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pendidikan S1, Akidah Filsafat IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 Psikologi Pendidikan Universitas Indonesia, S3 Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah. Karya yang sudah dihasilkan adalah Emosi dalam Al-Quran dan Logika Al-Quran. Demikianlah profil untuk hari ini, moderator dan narasumber kita. Maka kembali ke acara selanjutnya adalah pembacaan surat Yasin bersama Ustadz Arif. Apakah sudah siap? Ustadz Arif sudah hadir? Sudah masuk Ustadz Arif? Ini ada Pak Tobib, Ustadz Arif nggak ada, Pak Tobib pimpin baca Yasin Pak Tobib ya. Mas Arif. Sepertinya belum masuk Ustadz Arif. Masuk. Assalamualaikum Pak Tobib. Ya Mbak Dewi. Kalau Ustadz Arif tadi sampaikan ke saya sinyal di Yogyakarta khawatirnya agak ini Bu, agak nggak lancar. Jadi Ustadz Tobib. Ayo Pak Tobib. Baik Mbak Dewi, Bapak Ibu sekalian, mari kita baca surat Yasin terlebih dahulu. Dengan harapan kita semuanya bisa sehat selalu dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai al-hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة يا رب silakan Mbak Dewi. Mana ya Mbak Dewi-nya? Halo Mbak Dewi. Langsung saya ya. Baik, terima kasih Ustadz Tobib. Baiklah Ibu Bapak sekalian, para sahabat, Mas Mbak, saudara sekalian. Alhamdulillah pada sore hari kita ketemu lagi. Dan pada sore hari ini yang akan menjadi pembicara adalah Profesor Dr. Darwis Hude dari Institut Ilmu Al-Quran yang akan membawakan paparannya mengenai pola asuh Nabi Ibrahim. Silakan Pak Darwis Hude, saya persilakan waktunya kita sampai jam 5, Pak. Kalau bisa nanti ada 3 pertanyaan yang disampaikan kepada para peserta untuk mendapatkan door prize-nya. Dan kalau bisa juga bisa antara mungkin di tengah-tengah bisa tanya jawab atau bagaimana Pak Darwis nanti sampaikan saja kepada para peserta. Silakan Pak Darwis. Saya singkat-singkat saja, Bu. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Yang amat saya hormati Profesor Dr. Rini Akbar. Ini pembimbing saya waktu S2 di UI. Bapak Ibu, beliau ini jadi bagaimanapun ya saya harus mengatakan guru saya. Bapak Ibu peserta pengajian webinar ini, saya sesungguhnya merasa sangat terhormat ini diundang bersama-sama
dalam kajian ini. Terus terang pada saat diundang sampai diminta CV saja, saya katakan sama Mbak Dewi, katakan saya sebagai guru. Rupanya beliau mencari-cari itu, dapatkan dari dari websitenya PT IKI rupanya. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau orang tanya itu apa pekerjaannya, ya tugasnya sebagai guru. Karena Bu Reni tahu betul, saya di Al-Azhar itu mulai mengajar dari sekolah dasar sampai sekolah ada SD, SMP, SMA, kemudian sekarang di perguruan tinggi. Cuma ya, tidak ini pernah contoh orang sukses ini, dari guru sampai jadi guru besar. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya hanya tidak pernah mengajar Bu di TK karena saya tidak bisa joget. Nah, guru TK itu harus bisa. Iya, baik, alhamdulillah. Topik kita sesungguhnya ini mungkin Bapak Ibu tidak asing ya. Tetapi saya mencoba kira-kira apa yang saya bisa bawakan yang kira-kira terkait dengan kajian-kajian psikologi. Jadi saya coba, kebetulan momennya sebetulnya sudah lewat ini, tapi waktu saya dihubungi yang teringat pada saat itu adalah Nabi Ibrahim. Kalau sekarang sebetulnya sudah peristiwa Muharram. Biasa orang sebut besok itu hari Asyura. Baik, izinkan saya untuk share screen. Mudah-mudahan saya diizinkan ini. Oke, baik. Iya. Ya, ini mengenal pola asuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini sebentar saya. Kalau dikirim itu yang Bismillah ini menjadi huruf N. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya itu kok kenapa huruf N? Ternyata itu basmalah. Saya ingin mulai mengenal terlebih dahulu Nabi Ibrahim. Mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ini tokoh yang cukup memuat banyak lembaran-lembaran dalam Quran maupun hadis. Nabi Ibrahim itu kalau dalam Bible disebut Abraham. Bapaknya bernama Azar, ada juga yang bilang itu sebetulnya pamannya karena dia seorang yatim, tetapi karena dari kecil ditinggal oleh ayahnya, maka pamannya itu dinisbatkan sebagai ayahandanya. Itu bisa dibaca dalam surat Al-An'am ayat 74. Bapaknya ini tukang bikin patung untuk disembah-sembah di masanya, tetapi ternyata Nabi Ibrahim batinnya berontak terhadap perilaku masyarakat waktu itu. Lalu Ibrahim juga bergelar Khalilullah, sahabat Allah, teman dekat Allah. Juga bergelar Abul Anbiya, the grandfather of prophet, karena dia melahirkan banyak sekali nabi dan rasul. Kita tahu punya putra dua nabi semua, Ismail dan Ishak. Ishak itu menurunkan Yakub. Yakub itu menurunkan Yusuf, seterusnya sampai kepada Isa, Musa dan Isa. Sementara yang Ismail ke bawah itu menurunkan Nabi Muhammad. Nah, itu sebabnya dia disebut sebagai kakek atau moyangnya para nabi. Dia tokoh uswatun hasanah. Dalam Al-Quran hanya ada dua sosok manusia yang kita diminta untuk menjadikannya sebagai teladan. Hanya ada dua manusia yang secara tegas oleh Al-Quran kita diminta untuk meneladani dengan kata-kata uswatun hasanah, teladan yang baik. Nabi Ibrahim ada di surat 60 ayat 4. Cuma ada perbedaan. Kalau Nabi Muhammad itu seluruh tingkah lakunya, sikap dan perilakunya menjadi teladan. Kalau Nabi Ibrahim itu tidak semuanya. Karena ayatnya itu mengatakan,
idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya supaya hanya menyembah satu Tuhan. Nah, saya sudah mulai menjelaskan di sini karena nanti kalau uswatun hasanah, kalau begitu Nabi Ibrahim kan ya dari dulu sudah punya istri 2, lalu dia tinggalkan istrinya lalu pergi kemana-mana, ditinggalkan berdua dan seterusnya. Tapi ternyata ada syarat-syaratnya di situ. Baik, disebut juga sebagai bapak monoteisme. Nah, bapak monoteisme, kenapa dia disebut bapak monoteisme bukan Nabi Adam atau Nuh yang ada sebelumnya? Karena dialah sesungguhnya, Nabi Ibrahim itu, yang karena nalarnya menemukan Tuhan itu Esa. Dalam surat Al-An'am 76-79 kita bisa baca di situ. Jadi penerawangannya, pemikirannya itu menganalisa atau menganalisis alam, kemudian menemukan bahwa ternyata Allah itu Esa. Ketika dia lihat bintang, oh itulah Tuhan. Setelah bintang itu hilang, digantikan dengan bulan yang lebih besar, oh itulah Tuhan. Ternyata setelah pagi hari juga hilang, digantikan matahari, dan matahari pun juga hilang pada saat sore hari. Akhirnya menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa. Kemudian dia juga disebut restorasi, jadi dialah yang merestorasi kembali Ka'bah. Jadi Bapak Ibu seringkali orang mengatakan yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Tapi sesungguhnya tidak. Kalau dalam ayat Al-Quran kita dapat menemukan bahwa memang Baitullah itu, tempat suci itu sudah ada sebelum manusia ada di dunia. Nah, Nabi Adam dulu sudah bertawaf di situ, tapi belum ada, dia masih tanah kosong. Pada saat Nabi Nuh itu ditaruh batu di situ, kemudian ketika terjadi banjir, boleh jadi tsunami pertama, itu batu itu hilang, sehingga Nabi Ibrahim yang datang kemudian disuruh membuat bangunan permanen, sehingga jadilah seperti sekarang, yang bentuk yang sekarang ini, itu juga bukan bikinan Nabi Ibrahim, tetapi itu sudah berkali-kali direnovasi. Tapi yang pertama diminta membangun dalam sebuah bangunan itu adalah Nabi Ibrahim. Itu bisa kita saksikan dalam surah kedua ayat 127. Kemudian Nabi Ibrahim juga penyeru haji ke Baitullah. Secara terang-terangan diperintahkan untuk menyerukan haji kepada umat manusia. Apakah sebelumnya tidak ada haji? Sudah ada, tetapi Nabi Ibrahim yang diminta melalui lisannya untuk memanggil seluruh manusia berhaji ke Baitullah. Jadi haji, kurban itu disebut syar'u man qablana, jadi ibadah-ibadah yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Jadi ini kan berkelanjutan dari Nabi Adam terus sampai kepada Muhammad itu, ajaran agama itu, kalau dalam soal tauhid itu tidak ada evolusi. Yang ada evolusinya itu hanya dalam bidang syariah saja. Nah, jadi tetap sama dari Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya mentauhidkan Allah. Lalu salah satu dari ulul azmi yang tersebut dalam Quran surat 46 ayat 35. Ulul azmi itu ada 5, biasa disebut mim. Ya, jadi mulai dari Nuh, Ibrahim, Musa, kemudian Isa, lalu Muhammad, mim. Ya, ini Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ada 5. Apa yang disebut ulul azmi? Ulul azmi itu adalah rasul yang perjuangan sangat keras, sangat mendapat tantangan, dan tingkat kesabarannya di dalam menghadapi tantangan itu sangat tinggi. Ketabahannya luar biasa. Ada yang mungkin sabar, misalnya Nabi, siapa yang penyakit ini, Nabi Ayub. Tetapi Nabi Ayub itu untuk dirinya sendiri. Sementara kalau yang 5 ini, itu tantangan dari masyarakatnya, dari person-person yang ada di luar itu luar biasa, tetapi itu dihadapi dengan kesabaran, ketabahan dalam
menjalani risalah, menyampaikan risalah itu. Itu sekelumit tentang Nabi Ibrahim. Saya ingin melihat ada ini sisi manusia ya. Jadi manusia itu lahir membawa potensi-potensi. Jadi ada hadis yang mungkin sering kita dengar, sering kita bahas, yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Seringkali diterjemahkan setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Kalau saya mengartikannya, setiap anak yang lahir itu membawa potensi. Jadi bukan blank, lahir itu bukan blank, tetapi dia sudah membawa fitrah. Apa fitrah itu? Dijawab oleh surat Ar-Rum 30 ayat 30, bahwa sejak lahir itu sudah ada chip yang ditanamkan dalam diri manusia untuk mengenal Tuhannya, ya. Jadi kesuciannya itu adalah seperti itu. Jadi anak itu lahir sudah membawa bakat-bakatnya itu, potensi-potensi, tapi tidak blank. Jadi saya tidak mengartikan sama dengan teorinya tabula rasa itu, tapi mengartikan fitrah itu ada potensi. Lalu ada kata fa'abawahu. Fa'abawahu itu kedua orang tua. Kedua orang tua itu adalah simbol atau wakil dari lingkungan. Jadi tidak semata-mata bahwa hanya kedua orang tua yang membentuk orang itu, tapi karena yang pertama ketemu adalah dua orang tuanya, tetapi sesungguhnya itu adalah wakil dari lingkungan. Lalu yuhawwidanihi, menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi itulah produk lingkungan. Jadi dalam fitrah itu plus lingkungan, menjadilah, maka saya meminjam itu istilah B sama dengan P kali E. Saya masih ingat Bu Reni itu pelajarannya itu, tapi saya juga dapatkan dari tafsir Al-Maraghi yang mengatakan bahwa memang betul behavior kita itu adalah pribadi kita, personality kita dengan lingkungan itu. Jadi gabungan, tapi dulu saya mendapat itu kenapa tandanya kali, karena tidak bisa saling menihilkan. Pokoknya kita bawa fitrah itu, kita bawa potensi itu, kemudian bertemu dengan lingkungan, salah satunya tidak boleh nol. Maka simbolnya dia harus kali, tidak boleh tambah. Baik, itu kira-kira. Dan pada saat manusia lahir, memang betul dia tidak membawa pengetahuan. Itu dijelaskan dalam surah An-Nahl, ayat 78, yang bunyi ayatnya begini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Nah, itu kenapa Al-Quran menggunakan kata perut, tidak menggunakan misalnya yang lain. Ternyata ini ada hikmahnya. Jadi kalau sekarang ini ada orang disesar, itu sudah tertampung dengan ayat ini. Jadi orang yang disesar itu kan betul-betul keluar dari perut. Jadi ayat itu mengatakan keluar dari Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Ya. Kalau lewat rahim ya semuanya juga dari rahim, dari perut. Nah, tapi kalau orang sesar pun keluarnya dari perut juga. La ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun. Jadi hanya membawa potensi. Nah, nanti apa yang diajarkan oleh lingkungan, itulah yang nanti menjadi kepribadian orang itu. Jadi saya biasa mencontohkan itu, manusia ini lahir ini ada modalitasnya itu. Jadi mulai dari insting, garizah kalau dalam bahasa agamanya itu, nanti bisa dilihat dalam tafsir Al-Maraghi ketika menerjemahkan ihdinas siratal mustaqim. Bedanya itu kalau ahli tafsir ini menyebutkan hidayah. Jadi Allah memberikan hidayah kepada manusia sejak dari lahir. Nah, kalau kita menggunakannya memberikan potensi, instrumen modal. Jadi
garizah atau insting, bebek itu begitu lahir langsung bisa berenang karena makanannya itu tidak jauh-jauh amat dari air. Tapi kalau manusia itu tidak hanya itu, tidak berenang, tapi misalnya potensi itu dia bisa berbicara, dia potensi. Tapi nanti lingkungan mengajari dia bahasa apa, itulah dia yang bisa. Di Ciamis itu kecil-kecil anak itu sudah pintar bahasa Sunda itu. Ya, dia potensi berbicara, ketemu dengan lingkungan yang mengajari bahasa Sunda, itulah yang ditangkap bahasa itu. Tapi kalau hewan, dia tidak punya fitrah itu, tidak punya potensi itu. Unta itu lahir di Arab, sehari-hari dengar bahasa Arab, dia sampai hari ini tidak bisa berbahasa Arab, karena dia tidak punya fitrah berbahasa. Nah, jadi memang kita belum punya pengetahuan, tetapi Allah memberikan modal. Ya. Tapi yang sering disebut itu selain tadi insting, lalu ada panca indera, atau saya tidak menyebut panca indera karena dalam psikologi itu indera itu ternyata banyak, ya. Bukan hanya 5, macam-macam. Ada indera kinestetis, ada indera keseimbangan, ada nociception dan seterusnya. Kemudian akal, pikiran. Kalau saya memodifikasinya nafsu, termasuk nafsu itu modal juga itu. Lalu ada qalbu. Jadi saya melihatnya ada 5. Kalau di tafsir Al-Maraghi hanya 4. Saya melihatnya dari insting, kemudian indera, lalu ada akal, lalu ada nafsu. Nafsu ini yang saya masukkan drive. Jadi ada dorongan-dorongan. Jadi ini penting juga. Hanya dalam Islam, bagaimana dorongan-dorongan itu distabilkan, diatur sedemikian rupa, tidak dia menjadi tidak bisa dikendalikan. Lalu ada qalbu. Tapi menariknya dalam Al-Quran itu ada 3 yang selalu disebut, dan ada indera yang selalu disebut, dan selalu disebutnya itu berkali-kali didahulukan pendengaran tuh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah menjadikan kamu memberikan instrumen berupa pendengaran. Jadi tadi pengetahuan 0, belum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah mengeluarkan dari perut ibumu tanpa memiliki pengetahuan sedikit pun. Tetapi menciptakan padamu pendengaran. Pendengaran, lalu penglihatan. Lalu akal, pikiran, dan hati. Saya dulu belajar itu, masih ingat, kalau penglihatan itu justru transfer ilmu itu paling banyak indera penglihatan. Itu sekitar 80%. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Lalu, penglihatan itu sekitar 80%. Lalu pendengaran itu hanya 11%. Yang indera yang lain itu kecil-kecil. Jadi penglihatan lebih besar, lalu pendengaran. Tapi kenapa Al-Quran selalu mendahulukan pendengaran? Nah, ternyata saya dapatkan kemudian bahwa pendengaran itu termasuk indera yang kuat. Jadi kalau ada orang yang di hipnosis itu, semua inderanya tidak bekerja kecuali 1, yaitu pendengaran. Dia bisa mendengarkan perintah dari orang yang menghipnosisnya dia. Akal pikiran yang disebut dengan fuad. Fuad itu oleh ahli tafsir itu biasa berganti-ganti itu. Sering dikatakan itu akal pikiran, sering juga disebut akal budi atau hati nurani. Nah, ada yang mengatakan fuad itu gabungan antara akal pikiran dengan hati nurani, itulah namanya fuad itu. Baik. Saya masuk ke pola asuh. Kita mengenal semua. Saya tidak tahu, mungkin sudah berkembang sekarang. Tapi saya dulu pelajari itu, ini yang terutama 3 ini. Ada otoriter, ada yang demokratis, dan ada yang permisif. Nah, katakanlah itu yang dasar itu. Kita lihat di Nabi Ibrahim. Nah, ternyata Nabi Ibrahim ini tidak satu pola. Jadi sebetulnya dia mix itu. Nah, dalam Nabi Ibrahim itu sangat otoriter dalam soal akidah.
Jadi dalam soal akidah, Nabi Ibrahim sangat otoriter. Nah, ini bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah 132 itu. Jadi ayatnya bunyinya begini. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Nah, ujungnya ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Nah, itu ke bawah itu. Jadi tadi kan Ibrahim ada Ishak, ada Ismail, yang kemudian kecucunya adalah Yakub. Nah, Yakub itu punya anak 12. Yang tertua namanya Yahuda. Itulah yang menjadi Yahudi sekarang. Nah, jadi etnis Yahudi itu dari Yahuda, anaknya Nabi Yakub. Nah, Yakub ini disebut Israel, Bani Israel. Jadi anak-anak Yakub itu namanya Bani Israel. Yang kemudian, jadi di Timur Tengah itu sebetulnya mereka itu bersaudara semua tuh. 12 bersaudara, kemudian yang paling bontotnya itu namanya Yusuf. Yang kemudian menjadi nabi pula. Terus ke bawah. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi, ini kata-kata ini bukan hanya sekali. Jadi itu terus sampai Nabi Ibrahim mau wafat, itu masih mengumpulkan anak cucunya itu untuk mewasiatkan supaya la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jadi dalam soal akidah, orang tua tidak boleh permisif, tidak boleh demokratis. Jadi Ibrahim ini dalam soal akidah tentang Tuhan itu Esa, itu harus dia tanamkan dari orang tua. Tidak boleh ada orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih agama yang akan dianutnya. Itu kira-kira pesannya begitu. La tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, dikaitkan pula dengan surah Al-Baqarah ini 2133, nanti bisa dicermati kembali. Ibrahim dan keturunannya mewanti-wanti hingga akhir hayat agar mereka mentauhidkan Tuhan. Jadi am kuntum syuhada idh hadar Yaqub al-maut. Idh hadar Yaqub al-maut itu ketika maut sudah hadir, itu masih dia mengumpulkan anak-anak cucunya, bukan soal warisan, tapi pesannya itu adalah la tamutunna illa wa antum muslimun, dan harus bertauhid. Yang kedua, ya disingkat-singkat saja, nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Nabi Ibrahim bersikap demokratis dalam masalah apa? Menyangkut masa depan anaknya. Nah, ini bisa kita lihat dalam surat As-Saffat, surat ke-37, 102. Bunyi ayatnya begini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, nah, ketika anaknya itu sudah mencapai mampu berusaha, ya, sudah mampu membantu orang lain. As-sa'ya itu, Bapak Ibu, jadi kalau orang sa'i, pergi haji atau umrah itu kan namanya sa'i. Sa'i itu kalau orang ditanya, apa sa'i itu? Orang mengatakan berlari dari kecil, dari Safa dan Marwah, itu sebetulnya keliru itu. Yang namanya sa'i itu, dari kata as-sa'yu, kerja keras. Di sa'i itu adalah kerja keras. Dilambangkan dengan berjalan cepat atau berlari kecil dari Safa dan Marwah. Nah, tapi kata sa'i itu artinya kerja keras. Nah, kenapa disebut dia kerja keras? Karena itu Hajar, nah, mohon maaf saya tidak menyebutkan Siti Hajar, Siti Sarah, karena sebetulnya itu tidak ada sitinya, jadi namanya Hajar, namanya Aisyah, namanya Zainab, namanya Sarah. Begitu masuk ke Jawa, semua jadi Siti. Siti Zainab, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti apa. Pada itu, tidak aslinya tidak ada itu. Tapi itu penghormatan, katanya itu singkatan dari Sayyidatina Hajar. Dia ketika dia tidak punya berbekalan, tidak ada minuman, tidak ada makanan, dia tidak berpangku tangan saja begitu. Nah, dia bangkit dari kegalauan untuk naik ke bukit. Kenapa naik ke bukit? Sebetulnya itu mencari siapa tahu ada kafilah yang
berlewat di sekitar itu bisa dimintai bantuan. Nah, dia pergi ke Bukit Safa, nggak ada, sepi. Akhirnya pergi lagi ke Marwah, sepi, tidak ada orang. Nggak lama kemudian naik lagi, siapa tahu ada. Jadi usahanya itu luar biasa. Makanya dia disebut as-sa'yu, sa'i, kerja keras. Dan kerja kerasnya itulah yang dinilai oleh Allah sehingga mendapatkan semburan mineral Zam-Zam. Nah, Zam-Zam itu artinya berkumpul, karena kalau air itu di padang pasir itu kan cepat sekali diserap oleh pasir. Maka dia berteriak, Zam-Zam, berkumpullah gitu. Jadi arti Zam-Zam itu berkumpul. Nah, itulah kenapa air, karena air paling membahagiakan orang di padang pasir. Ya. Jadi sesuatu yang membahagiakan itu bisa berbeda tiap orang, atau tiap tempat bisa berbeda. Kita di Jakarta itu air banjir setiap tahun begitu itu. Kadang-kala malah kita nggak syukuri itu. Nah, ini air di tengah padang pasir, luar biasa. Kenapa air? Dengan air itulah kemudian semua kafilah-kafilah yang melintas di daerah situ, mengetahui ada air di situ, dia mampir di situ, dan disitulah keluarga Ibrahim bekerja menyendokkan air, dan dari situlah dia mendapatkan sesuatu yang sebagai imbalan dari membantu memberikan air itu. Jadi sa'i itu bukanlah berlari dari kecil, tapi itu maknanya kerja keras. Dilambangkan dengan, nah pada saat dia sudah mampu, dia berusaha itu, lalu Nabi Ibrahim itu bilang kepada anaknya, saya diperintah di dalam mimpi. Itu kata al-manam, Bapak Ibu, manam itu bisa dua maknanya. Bisa berarti mimpi, bisa juga tempat pembaringan. Jadi mim dalam bahasa Arab itu, misalnya sujud, masjid. Nah, itu ma-nya itu menunjukkan tempat. Unstable ini, mudah-mudahan bisa terdengar. Kemudian ada kitab misalnya. Kalau ditambah depannya maktab, menjadi perpustakaan, tempat buku. Nah, madrasah, mimnya itu menunjukkan tempat. Jadi manam itu bisa diartikan juga tempat pembaringan, tempat tidur. Jadi ini arafil manami bisa diartikan mimpi, bisa juga diartikan saya mendapat perintah saat saya berada di pembaringan. Artinya Nabi Ibrahim itu sadar. Anni adbahuka, saya diperintah menyembelih engkau. Nah, ini kuncinya itu kata-kata fandur madza tara, wahai Ananda, bagaimana pendapatmu? Tidak serta-merta itu Ibrahim ngambil pisau langsung menggorok leher anaknya, tapi dia tanya dulu. Nah, jadi di sini sikap demokratisnya itu kelihatan. Ananda, ya, itu kata-kata yang digunakan ya bunayya. Ya bunayya itu dia tidak ya ibni, tapi ya bunayya. Ya bunayya itu kalimat yang sangat-sangat sopan. Dalam gramatikal bahasa Arab, ya baniya itu panggilan yang sangat sopan. Saya mendapat perintah untuk menyembelihmu. Fandur maza tara, tapi terserah bagaimana pandanganmu dengan perintah itu. Tapi dijawab oleh Ismail, ya abati. Ya abati juga ini kalimat yang sangat sopan. Mestinya tuh kalau orang manggil ya abi, tapi ya abati, if'al ma tu'mar. Silahkan melakukan. Jadi dialog inilah yang menunjukkan bahwa betapa demokratisnya Nabi Ibrahim itu terhadap keluarganya dalam soal-soal perintah menyangkut Tuhan, tapi karena ini menyangkut masa depan anaknya, hidup mati anaknya, dia tetap meminta pandangan. Nah, itu terjemahan nanti bisa kita cermati kembali. Lalu yang terakhir, ada permisif, sikap permisif. Nabi Ibrahim bersikap permisif dalam masalah-masalah yang tidak mendasar dalam kehidupan anaknya. Jadi dalam satu riwayat ini didapatkan dalam sebuah hadis, tidak dari Al-Quran, bahwa Nabi Ibrahim itu membiarkan Ismail menyukai, jadi punya hobi
berburu kambing gurun. Saat itu kambing masih liar. Memang sebagian dipelihara, tapi masih banyak yang liar di pegunungan. Kambing gurun itu kalau kita lihat di Taman Safari atau di Ragunan itu dia cukup besar tanduknya itu. Dan salah satu hobinya Ismail muda adalah berburu kambing gurun. Tapi Nabi Ibrahim hanya berpesan, oke, Anda boleh melakukan asal tidak mengganggu ibadahmu kepada Allah. Itu. Jangan pernah mengambil punya orang dan jangan terganggu dengan ibadah-ibadahmu, meskipun itu kamu lakukan dengan bebas untuk berburu kambing di pegunungan Arab. Jadi saya pikir ini kalau kita lihat misalnya boleh jadi ada orang tua dalam soal warna baju saja untuk anaknya mesti orang tuanya milihkan. Nah, tapi kalau kita lihat Nabi Ibrahim yang tadi dijadikan sebagai uswatun hasanah, ternyata dalam soal-soal yang tidak terlalu penting, beliau sangat permisif kepada putranya itu. Tapi dalam soal akidah, nggak ada pilihan, cuma satu. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim dan mentauhidkan Allah. Ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan ini. Kalau dalam Islam itu kebutuhan itu ada 3. Ada namanya kebutuhan daruriyat. Kebutuhan daruriyat itu adalah kebutuhan yang tidak bisa diperdebatkan karena orang menyangkut hidup mati. Jadi misalnya kita harus makan, atau biasa juga disebut dengan kebutuhan primer. Tapi kalau dalam bahasa agama itu namanya daruriyat. Saya mohon maaf, saya minum sejenak ini lagi, kelihatannya tenggorokannya lagi. Ya, mohon maaf. Jadi kebutuhan daruriyat adalah kebutuhan yang kalau tidak dipenuhi, dia akan menyulitkan kita, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang begini ini, itu tidak bisa ditawar-tawar, karena ini bersifat emergensi, mesti kita lakukan. Nah, ada nanti kebutuhan namanya kebutuhan hajiat. Ini kebutuhan sekunder. Jadi, makan itu untuk kita orang Indonesia, nasi itu adalah kebutuhan daruriyat. Karena kita bisa mati kalau tidak makan. Tapi panci atau wadah, piring atau apa begitu ya, wadah untuk nasi itu menjadi kebutuhan hajiat. Nah, kebutuhan hajiat. Jadi harus ada tempat untuk masaknya. Bagaimana beras itu dimasak kalau tidak ada? Nah, panci itu adalah kebutuhan hajiat. Nah, tapi ada namanya tahsiniyat. Yang ini kebutuhan ini ya orang punya rice cooker, padahal panci juga bisa, ada terbuat dari tanah dan sebagainya. Ada tahsiniyat. Piring itu sekedar piring bisa, bahkan daun pun bisa, tapi ada orang memilih misalnya piring yang sudah ada bunga-bunganya, bahkan ada orang yang piringnya terbuat dari emas dan seterusnya. Dalam soal-soal yang menyangkut tadi tahsiniyat atau takmiliyat, itu permisivitas itu boleh itu dilakukan, tidak ada masalah itu. Jadi kalau anak misalnya dalam hanya soal warna baju, mungkin mode juga, asal kita berikan rambu-rambunya saja, oke, boleh beli baju, tapi yang penting menutup aurat. Nah, meskipun lagi mode, kalau anak perempuan jangan terlihat misalnya udalnya dulu, ada masa itu ketika anak berbaju, pokoknya pusernya itu kelihatan. Nah, di situ kita bisa intervensi yang begitu-gitu, tapi dalam soal warna, dalam soal hal lain, saya kira permisif, sebagaimana Nabi Ibrahim. Mungkin sampai di situ dulu, Bu Reni, atau yang lain. Ya. Terima kasih, Prof. Darwis. Jadi ini karena Prof. Darwis kan pernah di S2 Sains di Psikologi UI ya. Apakah pembagian dari pola asuhnya ini ngambil dari Bomrin ya? Ada beberapa, ada beberapa, Bu. Tapi saya sebetulnya lebih banyak sekarang membaca kitab-kitab tafsir yang berbahasa Arab.
dan mungkin itu sama saja sesungguhnya itu. Oh. Nah, mungkin sudah ada yang terbaru dan sebagainya, saya tidak mengikutinya Ya. itu. Dari Nah. kalau di psikologi kan ada kita kenal parenting style itu dari Ya. Diana Baumrind ya. Ada otoriter, ada demokratis ya, dan juga ada permisif gitu. Yang Ya. menariknya di sini kan tadi yang disebutkan pola asuh Nabi Ibrahim itu karena ternyata bukan si pola asuh itu tidak satu warna ya. Jadi untuk Betul. yang akidah harus otoriter. Tapi untuk Ya. hal yang untuk masa depan ya boleh anak memilih menjadi apa, dokter ke, jadi ahli Al-Quran ke atau apa ya. Kemudian yang permisif itu yang tidak mendasar ya, yang sifatnya hobi gitu ya. Ya. Jadi terkait dengan kebutuhan yang primer, sekunder dengan tersier. Ya. Yang tadi primer itu kan yang daruriyat ya. Jadi daruriyat, emergency. betul. Kalau misalnya yang hajiat itu yang sekunder, yang tahsiniyat itu yang tersier ya, artinya tidak terlalu penting ya. Tadi contohkan adalah baju ya. Baik. Kalau ini Bu Ren, kalau tahsiniyat itu biasa dicontohkan kalau ibu-ibu itu pakai make up dan sebagainya, itu tahsiniyat saja itu, enggak. Kalau bapak-bapak beli mobil suka bikin ada aksesorisnya dan sebagainya. Oh iya iya. Aksesorisnya ya. Jadi yang nggak terlalu penting ya sebenarnya ya. Ya baik. Silakan Ibu dan Bapak sekalian, para senior ini ada banyak senior saya di sini, Pak Darwis, guru-guru kita dari psikologi. Ya. Dan ini Bu Yusi itu masih ada hubungan dengan Bu Cici nih, Bu Cici apa namanya? Halo, terputus-putus. Pak Sailan. Pak Darwis nggak kedengaran suara saya? Agak terputus-putus, Ibu. Oh, aduh jaringan saya ya, jangan-jangan. Bisa juga jadi jaringan saya, tapi sekarang sudah baik lagi, udah. Tapi kembali lagi Darwis sudah bagus. Clear banget. Enggak, saya mau bilang sini mau nyapa Bu Yusi. Bu Yusi ini masih ada iparan dengan Bu Cici, Pak Sailan. Oh, Masya Allah. Ya, sementara Pak Darwis ini, Bu Yusi, kerja sebagai guru SD, SMP, SMA di Al-Azhar Sifabudi, ya dari guru sampai menjadi guru besar, ya berkarirnya di Institut Ilmu Al-Quran ya Pak, di PT IQ ya Pak Darwis ya. Ya, PT IQ itu beda Bu. Kalau ya? IIQ itu, ya. Ya, gimana jadi tuh? kalau Institut PT IQ itu pada awalnya itu laki-laki semua. Ya. Kalau IIQ itu perempuan semua. Untuk S1. Dulu. Tapi sekarang sudah mulai PT IQ juga menerima perempuan. Tapi awalnya itu terbagi begitu. Jadi PT IQ laki-laki, kemudian IQ, dan masing-masing yayasannya berbeda. Institut PT IQ. PT IQ. Jadi di PT IQ jadi wakil rektor apa? Wakil rektor ya? Direktur pasca Bu sekarang. Direktur pasca sekarang ya. Pasca sarjana. Profesor apa namanya, rektornya masih Pak Nasruddin ya? Masih Nasruddin Umar. Oh iya. Mudah-mudahan habis ini Pak Darwis ya. Saya tidak berminat Bu, usianya sudah itu. Oh, udah meskipun katanya WHO itu mengenai tua itu 66 tapi Iya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Ini siapa yang mau bertanya? Ada Bu Susi, Kak Susi, silakan Kak Susi. Tidak harus bertanya Bu Reni, boleh juga menambahkan, nggak ada masalah. Saya mau berguru malah ini. Iya. Mungkin menarik ini siapa dari psikologi kali mengenai yang potensi dengan lingkungan, di mana banyak contoh ya Pak Darwis itu anak-anak yang dibesarkan dengan binatang ya. Kalau misalnya selalu mencontohkan anak-anak yang dibesarkan dengan serigala, itu kan ada yang namanya Oksana Malaya ya, yang dibesarkan tahun 91 dengan serigala-serigala gitu. Jadi dia memang jalannya kayak serigala gitu. Juga ada yang Samdeo yang India tahun 72, umurnya tapi nggak panjang, cuma 13 tahun. Ya betapa bahwa potensi yang diberikan Allah itu. Kalau dalam Islam Bu ada contoh yang menarik itu, mungkin pernah dengar filosof yang namanya Ibnu Tufail. Jadi Ibnu Tufail itu, nggak apa-apa saya sambil menunggu yang bertanya. Ibnu Tufail itu seorang filosof dan dia menulis sebuah roman yang namanya itu Hayy bin Yaqzan. Hayy bin Yaqzan. Ini sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan
itu difilmkan. Kalau pernah ada lihat itu Divina Commedia itu terjemahannya sebenarnya dari Ibnu Tufail. Oh gitu. Okay. Ya, jadi Ibnu Tufail ini menulis roman Hai bin Yaqzan. Itu ceritanya jadi ada kapal yang karam di tengah laut, kemudian di situ ada bayi yang diselamatkan oleh orang tuanya, dimasukkan di dalam sebuah keranjang yang itu tidak tembus air itu, dan kemudian terdampar di Sri Lanka. Itu disebutkan itu daerah Sri Lanka itu pada itu belum berpenghuni, sebuah pulau yang belum berpenghuni. Dan dia terdampar di sebuah di pantai, lalu di situ dipungut, tapi disebutkan di situ induk rusa yang belum lama punya anaknya meninggal. Mungkin kalau filmnya berbeda, tapi itu aslinya kitab itu begitu. Induk rusa ini kemudian menyelamatkanlah itu, dan si bayi Hai bin Yaqzan itu dia berjalannya juga seperti rusa, di rusa. Sampai suatu saat ada seorang dari daratan India itu, seorang resi, tapi dia Muslim. Nah, dia sudah Muslim. Karena dulu India itu kan dikuasai oleh kerajaan Mughal dan seterusnya tuh, cerita itu. Nah, di sana dia ketemu nanti dengan si orang yang uzla ini, dan setelah mereka bisa berkomunikasi, ternyata itu sama-sama mengetahui bahwa meskipun orang tidak mengetahui ajaran agama, tetap dia bertauhid itu. Nah, intinya kira-kira begitu. Itu ya potensinya tadi ya, potensi citra ilahnya itu ya. Potensi. Ya. Baik, ini ya kayak cerita Tarzan juga ya. Tarzan kan itu juga ya, orang tuanya dokter, dibesarkan di rimba. Ini ada Bu Nani Sutoyo, Bu Nani Sutoyo. Ini mungkin Bu Nani mau menyampaikan sesuatu. Bu Nani. Terima kasih, Prof. Endin. Untuk sementara tidak ada pertanyaan. Atau mau komentar tadi Pak Daris menyampaikan seperti itu. Ada komentar Bu Nani? Kalau tidak, saya akan teruskan. Ya, lanjut aja Pak kalau gitu. Ya, baik. Jadi gini, dalam Islam itu tadi potensi itu adalah bakat yang dibawa lahir, tapi kita diberikan instrumen. Jadi tadi ada insting itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan tanpa dipelajari, dan itu sudah disematkan dalam jiwa manusia sejak dari lahir. Sudah ada potensi-potensi itu, tapi pada saat dia lahir insting itu sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipelajari. Jadi menangis itu adalah bentuk potensi yang tidak ada seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk menangis, tapi kita sudah mengetahui sendiri dari sejak lahir. Itu bawaan sudah, itu insting. Kemudian tadi indra, dan ternyata indra ini kalau kita lihat manusia itu banyak yang indranya lebih hebat dibandingkan manusia. Anjing pelacak itu hebat sekali, bisa mencium narkoba di mana-mana itu. Kita belum pernah lihat ada manusia yang ikat lehernya suruh ngendus-ngendus koper di bandara itu. Burung elang itu dalam jarak 100 meter itu dia bisa melihat semut hitam yang bergerak di sela-sela rumput. Dan seterusnya, banyak sekali. Jadi kalau orang mengandalkan hanya indera, penglihatan, pendengaran, dan sebagainya, kita kalah sama hewan. Dan ternyata bahwa indera itu tidak bisa memberikan kebenaran yang sepenuhnya. Seringkali indera itu membohongi kita. Kita lihat di atas air, di tengah jalan ada fata morgana, seolah-olah itu ada genangan air, dan itulah yang dilihat oleh Hajar ketika berada di padang pasir. Ada genangan air, dia berlari ke sana, selain melihat kafilah yang lewat, dia juga tertipu oleh fata morgana itu. Jadi kalau manusia hanya mengandalkan indera, dia tidak bisa ketemu kebenaran yang sesungguhnya, karena indera itu sering membohongi manusia. Nah, oleh karena itu manusia diberikan modal yang berikutnya. Nah,
akal pikiran. Seringkali orang mengatakan akal itu adalah segala-galanya. Tapi ternyata tidak juga, karena akal pikiran itu tidak mampu menyelesaikan banyak hal. Kedengaran Bu Ani ya? Ya, oke. Iya. Akal pikiran. Kalau saya biasa mencontohkan begini, ibu-ibu dan bapak-bapak, mampukah kita mengetahui angka berapa yang paling kecil? Angka berapa yang paling kecil? Ada orang bilang 0 itu lebih kecil dari 1. Sekarang pertanyaannya, min 1 mana lebih kecil daripada 0? Min 1. Kalau begitu, min berapa yang paling kecil? Nggak ada orang yang mampu menjawab itu. Karena itu adalah unlimited. Kita tidak mampu mengetahui angka berapa yang paling kecil. Akal manusia diberikan sangat terbatas, tidak mampu menuliskan angka yang terkecil. Saya baca di sebuah teori fisika itu, semua benda-benda yang ada kita lihat, wujud, itu ternyata semua bergerak. Jadi inti atomnya itu, proton, neutronnya itu berputar seperti orang berputar tawaf itu. Kalau dalam Al-Quran sudah ada ayatnya itu, semua di falak ini, itu berputar itu, bertasbih kepada Allah. Hanya kita tidak mengetahui cara mereka bertasbih. Itu ayatnya berbunyi, walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya Anda saja yang tidak mengetahui cara mereka bertasbih. Itu benda itu, jadi komputer yang ada di hadapan kita, handphone, kemudian kursi yang kita duduki, meja, semuanya itu ternyata bergerak 24 jam. Kalau ada benda-benda nukleusnya itu tidak bergerak itu, inti atomnya tidak bergerak, maka dia tidak wujud. Dan gerakannya itu, kata Lipsika ini, 1/1 miliar detik. Jadi 1/9. 1/1 miliar detik. Nah, kecepatannya. Tapi karena cepatnya, tidak mampu kita lihat. Kisi-kisi kipas angin itu kalau bergerak cepat, kita nggak bisa lihat kipasnya itu. Apalagi ini 1/1 miliar detik. Jadi panca indera, atau indera saja, akal tidak bisa diandalkan 100% untuk beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia sering membohongi manusia, akal itu tidak segala-galanya. Allah memberikan nafsu. Nafsu itu juga penting, karena kalau manusia tidak memiliki nafsu, dia tidak ingin meningkatkan kehidupannya itu. Bayangkan kalau ada orang tidak punya nafsu makan, nah dia akan mati. Tidak punya nafsu tertarik kepada lawan jenis, kita tidak akan lahir. Dan bayangkan Bapak Ibu kalau ada orang yang tidak bernafsu masuk surga. Nah, ini karena kita nafsu masuk surga, ikuti pengajian, baca Yasin tadi dan seterusnya. Itu karena apa? Ada dorongan, ada drive yang mendorong kita untuk meningkatkan ibadah kita dari hari ke hari lebih baik. Nah, jadi nafsu itu sebetulnya diperlukan. Tetapi tidak cukup dengan itu, ada satu lagi yang harus ada, yaitu qalbu. Qalbu itu bukanlah liver. Ya. Orang Indonesia itu memang juga sering salah kaprah ya. Kalau gambar love itu, sebenarnya kan gambar hati itu. Sampai sekarang saya kira anak-anak masih menyebut gambar hati. Padahal sesungguhnya itu kan bukan hati, itu jantung. Ya. Kalau bahasa Inggris malah lebih lebih benar dia. Nah, dia semuanya heart attack. Nah, jadi gambar itu gambar karena orang Indonesia kok hati saya berdebar-debar. Mana ada hati berdebar-debar? Yang berdebar-debar itu jantung. Tetapi yang disebut qalbu bukan itu, bukan jantung, bukan hati. Itu adalah benda rohani. Saya ulangi, benda rohani. Jadi qalbu itu, ya, manusia ini ada dua sisi. Kalau Pak Sarlito dulu mengatakan ada sisi luar, ada sisi dalam. Kalau dalam Islam itu ada jasmani dan rohani. Kalau yang jasmani itu otak segala macam, jantung itu ada. Nah, rohani itu ada juga unsur-unsurnya, ada namanya basir, ada qalb. Qalb itu
dia bersifat rohaniah. Nah, jadi ada susunan-susunan juga rohani itu. Kalau Pak Quraish Shihab itu menjelaskan, jadi kalau ibu-ibu punya lemari, biasanya ada lacinya lemarinya itu. Di lemari ada tempat perhiasan. Kadang-kadang di tempat perhiasan itu ada lagi tempat paling yang disimpan mutiaranya, simpan berliannya di situ. Nah, itulah kira-kira yang disebut dengan hati itu yang bagian dalam itu. Nah, inilah yang disebut qalb. Qalb itu tidak pernah membohongi manusia. Satu-satunya institusi dalam diri manusia yang tidak pernah berbohong itu hati. Kenapa? Ada hadisnya itu. Jadi kalau kita berbohong, itu pasti hati kecil kita akan mengatakan Anda berbohong. Saya pernah suatu saat melihat ada iklan waktu bulan puasa. Iklannya itu ada 2 gambar. Jadi bunyi iklan itu begini. Begitu tutup, langsung pada buka. Mungkin pernah ada di antara kita melihat iklan itu. Begitu tutup, langsung pada buka. Jadi ada 2 gambar, ini bulan puasa. Ada satu warteg terbuka, kelihatan piring-piringnya, kelihatan lauknya di situ. Nggak ada yang masuk di situ. Lalu gambar kedua, begitu ditutup pakai gording, itu kaki-kakinya banyak sekali di bawah itu. Nah, jadi begitu tutup, langsung pada buka puasa sebetulnya. Jadi karena wartegnya tutup, nggak ada orang mau masuk. Tapi begitu ditutup pakai gording, maka langsung dia Orang ini, orang yang tadi makan di siang hari di warteg itu pada bulan puasa, ketika dia pulang ke rumah, boleh jadi dia action itu di keluarganya. Aduh, ini lemes banget. Di dalam hatinya itu pasti, padahal saya sudah makan 2 piring tadi itu. Hati tidak pernah bisa dibohongi. Jadi hati tidak pernah bisa membohongi manusia. Maka di dalam hadis itu dikatakan, kalau ada sesuatu yang Anda hadapi dan itu adalah problem, istafti qalbaka, tanya pada hati nuranimu. Kita berhadapan, kita diberikan sogokan orang. Nah, ini pertimbangan akal bisa mengatakan, kebetulan banget di rumah ini, nggak ada lauk pauk, nggak ada beras ini, udah ambil aja dulu. Tapi terus ada, istafti qalbaka, jangan minta pertimbangan pada akalmu saja, tapi pada hati nurani juga. Istafti qalbaka, mintalah fatwa pada hati nurani. Kalau ini berjadi, bisa jadi akal kita, kebetulan lagi nggak punya duit nih, nah, tapi hati akan mengatakan, kalau Anda melakukan itu, Anda melakukan pelanggaran. Jadi, minta fatwa pada hati. Jadi 5 institusi ini, hanya satu yang dipakai untuk beriman kepada Allah. Yang ini betul sebagai alat saja, perantara, tapi nanti puncaknya itu ada di hati. Karena apa? Karena hanya hati yang tidak pernah membohongi manusia. Dan ini, itulah Nabi Ibrahim, itu di tanahnya. Meskipun Nabi Ibrahim itu berada di tengah-tengah penyembah berhala, nah, dia tidak ikut alur begitu saja. Tetap dari pertimbangan akalnya mengetahui bahwa Tuhan itu Esa, ya. Kemudian dia menanyakan kepada hatinya bahwa ternyata setelah dia mendapatkan sinyal-sinyal dari alam, lalu mendapatkan informasi dari Tuhan, Nabi Ibrahim itu memang tidak dapat kitab, tapi dia dapat yang namanya suhuf. Jadi kalau kita baca di Suhufi Ibrahim wa Musa itu, surah Al-A'la itu. Nah, itu adalah ujungnya Suhufi Ibrahim wa Musa, dia dapat suhuf. Suhuf itu juga sama dengan kitab suci, cuma dalam bentuknya yang lebih simpel. Nah, jadi oleh karena itu Nabi Ibrahim itu sangat mengandalkan ketika didatangi oleh malaikat dalam berbentuk manusia, itu terekam dalam Quran, itu langsung dia suruh istrinya memotong kambing untuk menjamu tamu-tamunya. Kenapa? Karena dia punya hati. Orang itu mengatakan, saya datang dari jauh. Dia tidak dikenal. Sehingga dia menjamu tamu-tamunya itu dengan yang terbaik.
Nah, tapi ternyata ketika disuruh makan, baru diungkapkan bahwa mereka itu adalah malaikat yang tidak makan. Nah, bisa dibaca dalam Al-Quran. Dan itu adalah bawaan-bawaan yang kemudian dikembangkan setelah dia bersama dengan lingkungannya. Cuma memang dalam Al-Quran itu ada dua contoh ekstrim. Jadi satu ekstrim ke kanan, satu ekstrim ke kanan, satu ekstrim ke kiri. Jadi saya ingin mengatakan seringkali ada orang begini, masa itu anak kiai itu, ya, anak orang tuanya kiai tapi anaknya berandalnya luar biasa. Nah itu tuh dijawab dalam Quran itu. Jadi satu anak Nabi, itu anaknya Nabi Nuh namanya Kanaan, anaknya Nabi, tapi dia kafir. Yang satu, yang ekstrim ke kanan, bapaknya tukang penyembah berhala, tapi anaknya kemudian menjadi bertauhid. Jadi tidak selamanya, meskipun tadi kita sudah bahas bahwa pola asuh itu sangat berpengaruh, tetapi sesungguhnya ada faktor-faktor lain juga yang ikut berpengaruh. Kalau dalam pandangan Islam, tidak selalu bahwa kita berada di suatu tempat, tapi bisa saja dari hal-hal yang tadi kita dapatkan di tempat lain, dan pemikiran kita sendiri, kemudian ada juga mungkin insting dari Allah dan seterusnya, bisa saja itu tidak berlaku tapi secara teoritis di mana orang berada, seperti itulah kira-kira yang akan berlaku pada dirinya. Nah, meskipun selalu ada faktor X yang disebut dalam agama itu faktor hidayah. Ini anak Nabi, tapi ternyata dia durhaka. Malah dari mana? Kalau ditanya lagi, ya boleh jadi pola asuh ibunya, karena ibunya Nabi Nuh itu kafir juga. Jadi Al-Quran itu, Bapak Ibu, jadi nanti lihat teksnya itu. Kalau istri itu ada 3 dalam Quran itu, atau 4, tapi kita yang umum 3. Kata zauj atau zaujah, ada kata imro'ah, sohibah. 3-tiganya ini berarti istri. Kemampuan bahasa Indonesia tidak bisa menampung ketiga bahasa Al-Quran ini untuk diterjemahkan. Semua diterjemahkan istri. Tapi itu ternyata berbeda itu. Jadi kalau Al-Quran menggunakan kata zaujah atau zauj, itu pasti keluarga itu harmonis. Jadi saya ulangi, kalau Al-Quran menggunakan kata zauj atau zaujah, artinya istri nih, atau pasangan. Tapi kalau kata itu digunakan, kita bisa menangkap bahwa keluarga itu harmonis. Jadi Nabi Adam dengan Hawa itu harmonis. Kenapa? Karena dia menggunakan kata zauj. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tapi kapan Al-Quran menggunakan kata imro'ah? Imro'ah artinya istri juga. Tapi itu keluarga itu pasti tidak harmonis. Jadi Nabi Nuh itu disebut imra'atan Nuh, imra'atan Lut. Lut juga begitu. Karena dia menggunakan kata imro'ah. Fir'aun itu disebut juga imro'ah istrinya itu. Karena dia yang satu raja lalim, yang satu istrinya muslimah. Abu Lahab juga disebut wamro'atuhu, ya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab. Nah, itu pasti keluarga itu tidak harmonis. Nah, jadi kalau sohibah, kalau Al-Quran mengatakan sohibah, itu sudah nggak ada suami istri itu. Artinya cuma namanya saja itu istri saya, itu suami saya. Tapi sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga itu. Kalau menggunakan kata sohibah, saling nggak peduli lagi. Nah inilah bahasa-bahasa Al-Quran itu sedemikian rupa, sangat efektif. Penggunaan kata itu punya makna yang berbeda. Penggunaan kata-kata itu, kalau bahasa Indonesia cuma diartikan satu saja, karena nggak ada pembedaannya itu. Nabi Ibrahim itu adalah harmonis. Nabi Zakaria, awalnya Quran mengatakan, Zakaria itu menggunakan kata imro'ah. Artinya, Nabi Zakaria itu pada awalnya ketika dia belum punya anak, dia sudah tua juga baru punya anak tuh. Zakaria itu punya anak Yahya, dua-duanya juga Nabi. Waktu belum punya anak, itu redaksi Al-Quran menggunakan imro'ah. Artinya, boleh jadi itu salah satu diantaranya
Kira-kira kalau bahasa Betawi itu, lu sih yang mandul. Nah, suaminya bilang sama istrinya, lu yang mandul. Tapi begitu dia punya anak, itu redaksi Al-Quran langsung mengatakan zauj. Artinya langsung harmonis dia. Ya, jadi keharmonisan itu ada pada keluarga-keluarga yang disebutkan dalam Quran itu. Jadi sekali lagi inilah yang kemudian instrumen ini diberikan. Tetapi ini instrumen ini itu sebetulnya sampai manusia balik. Nah, ini diberikan instrumen ini sampai balik. Pada saat balik itu dimanfaatkan instrumen itu. Jadi kalau saya bahasa teknologi itu, sebetulnya kita sudah ada chipnya itu. Jadi kita sudah ditanamkan oleh Allah itu semacam, kalau di pesawat itu ada black box. Nah, black box. Tapi black box kita itu baru diaktifkan pada saat kita balik. Begitu kita balik, semua sikap kita, perilaku kita akan direkam oleh black box itu. Seterusnya, sampai kita akhir hayat itu. Nanti dibuka di akhirat itu, itulah yang disebut dengan surat amal, baru dibuka semua itu akan terlihat. Percakapan kita, perilaku kita, dan seterusnya, di-on-kan pada saat kita usia balik. Kira-kira itu yang saya tambahkan, Ibu. Saya berharap sebetulnya kalau bisa ada yang ingin melengkapi dan sebagainya, itu senang sekali. Baik, terima kasih ya Prof. Darwis. Ini ada pertanyaan ya. Tapi menarik ini, pakai black box, pakai apa segala, jadinya itu lebih mudah memahaminya. Ini dari Akbar. Akbar ini S1-nya dari Sastra Arab UI, S2-nya dari Kajian Islam Psikologi. Silakan nih, Akbar mau tanya apa nih, Bung Akbar, Ustadz Akbar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya udah diberi kesempatan bertanya. Tadi ini untuk memperdalam lagi tentang pola asuh pendidikan terinspirasi dari kisah Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu kisah Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat ke-35 sampai 41, di mana di situ diceritakan Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya dalam satu lembah yang tidak ada tanamannya. Ya. Itu kan berlangsung bertahun-tahun itu, Prof. Betul. Baru nanti kemudian pulang kembali, baru nanti turun perintah untuk menyembelih. Nah, yang saya tanyakan tentang bertanggung jawab nggak itu? pendidikan apa sih, ingin menanamkan nilai apa dalam kisah itu ya, Prof? Karena Prof tadi kan menjelaskan bahwa ada sisi demokratisnya ketika Nabi Ibrahim menanyakan bagaimana pendapatmu tentang ini. Sedangkan sebelumnya itu tidak ada komunikasi sebelumnya tuh. Jauh tuh, lama. Nah, itu yang pertama, Prof. Yang kedua, dalam slide nomor 10, Prof, itu antum menerjemahkan kata fuad sebagai akal pikiran dan hati nurani. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa kata fuad itu tidak populer digunakan sebagai satu bagian dalam manusia atau dalam psikologi manusia dibandingkan kata akal, yang memang akal itu kan kalau dalam Al-Quran bukan kata benda ya, bukan nomina, jadi dia kata sifat atau kata kerja. Begitu pula dengan kolbu, karena di dalam beberapa ayat yang lain kan inna sam'a wal absor wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya fuad ini adalah substansi yang akan dipertanyakan. Nah, maksudnya kenapa fuad ini kok dalam filsuf Muslim pun, misalnya Al-Ghazali, Ibnu Sina, dari Al-Kindi, Al-Farabi juga tidak menjelaskan makna fuad ini, begitu, Prof? Ya. Ya, terima kasih, Prof. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih. Ini menarik untuk kita diskusikan karena ini sering juga muncul sebagai pertanyaan-pertanyaan itu. Apalagi tadi sudah disebutkan bahwa hanya ada dua sosok manusia yang secara eksplisit disebutkan dalam Quran untuk dijadikan sebagai uswatun hasanah. Tiba-tiba Nabi Ibrahim kok tega-teganya. Saya kira kalau istri zaman sekarang nggak ada yang mau begitu, ditinggal saja begitu. Pasti dia tarik celananya kalau si suaminya itu jangan pergi begitu kan. Nah, tapi kita harus lihat begini. Ahli tafsir itu mencoba menganalisis itu. Jadi
ini kan anaknya masih, istilahnya itu masih merah itu, si bayi itu. Nabi Ibrahim itu mendapat perintah dari Allah untuk pergi ke tempat yang jauh, yang berkilo-kilometer, ratusan kilometer, ya. Untuk, kalau dari sekarang ini kan sudah terbagi-bagi negerinya itu, ke negeri Syam, kemana begitu ya, untuk melakukan dakwah. Kita jangan bayangkan pada hari ini yang komunikasi ada, kemudian kita punya wakil-wakil segala macam, tapi perintah Allah bahwa ada negeri yang harus didakwahi di tempat itu. Nabi Ibrahim tahu, kalau dia bawa anaknya dan istrinya justru akan mati di perjalanan. Nah, maka itu, rangkaian ayat tadi itu, pada saat dia meletakkan anaknya itu nggak sampai hati sebetulnya itu. Kita, dari mana kita memahami? Dari rangkaian ayat itu, yang dia berdoa begini, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, ini saya mendapat tugas berat. Saya punya keluarga. Nah, kira-kira kalau kita pahami logikanya itu, kalau saya bawa anak saya tidak mungkin mengikuti perjalanan yang sampai ratusan kilometer itu. Di sini, engkau yang menjaga, saya titipkan di lembah yang tidak ada tanaman-tanaman dan sebagainya, tapi saya percaya engkau akan menjaganya dengan baik. Yang kedua, ada sisi lain yang ingin diajarkan oleh Allah pada kesempatan itu, yaitu termasuk tadi zam-zam itu. Sebuah kerja keras, sebuah tanggung jawab. Manusia tidak bisa kemudian meratapi nasibnya. Dalam kondisi, andai kata Hajar dan itu tidak melakukan satu sa'i itu, kerja keras tidak punya dia. Karena pasti akan menggelendot pada suaminya. Tapi di sini, dia harus survive. Dengan apa? Dengan berusaha mencari bantuan dia bekerja. Karena jaminan Al-Quran itu, kalau manusia mau bergerak, pasti dapat rezeki. Itu ayatnya bunyinya begini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang bergerak. Saya mengartikannya itu makhluk yang bergerak kecuali Allah sudah menyediakan rezekinya. Saya suka memberi contoh kalau cicak itu. Cicak itu makanannya serangga terbang. Cicak itu atau cecak ya. Nah, cicak sudah bahasa populer. Cicak itu tidak mampu terbang. Selama cicak ini mau mencari cahaya lampu, sinar, maka dia akan mendapatkan rezeki. Kalau dia bersembunyi di sarangnya saja, dia akan mati kelaparan. Tapi selama dia mau bergerak, maka dia akan mendapatkan rezeki dari Allah. Itu juga yang ingin diajarkan kepada manusia. Hajar, andai kata dia berpangku tangan, duduk saja meratapi nasibnya, dia tidak akan mendapatkan air zam-zam itu. Nah, jadi di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada manusia bahwa apapun kondisi Anda, dalam situasi apapun, kalau mendapatkan krisis, cari solusi, cari penyelesaian, tidak boleh hanya berdiam diri. Harus berusaha untuk menjemput penyelesaian itu. Jadi bukan berarti Nabi Ibrahim seenaknya saja begitu, tapi karena dia mendapat perintah dari Allah untuk pergi berdakwah ke tempat lain. Itu berapa tahun kemudian, anaknya tadi bayi, itu kira-kira balik lagi umur 11 atau 13 tahun tuh. Nah, tetapi dia bersama dengan anaknya pada saat itu, sampai kemudian membangun Ka'bah itu bersama-sama itu. Nah, jadi memang tidak dari kecil dia bina, tetapi itu ditanamkan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada siapa saja tadi tauhid, bahwa tauhid itu bukan sebuah yang harus ditawarkan, dipilih oleh anak, tetapi orang tua harus otoriter. Itu yang satu, Pak. Jadi ada hikmah-hikmah di balik itu, dengan kita tercermin dari doanya Nabi Ibrahim, betapa dia sebetulnya sangat menyayangi keluarganya, tapi karena ada tugas lain yang boleh jadi kalau dia bepergian malah menjadi persoalan berat bagi dakwanya Nabi Ibrahim. Lalu kata Fuad, memang para ahli tafsir itu berbeda pendapat. Ada yang mengartikan Fuad itu akal, ya. Karena dalam Al-Quran itu akal tidak pernah dalam bentuk kata benda, ya. Jadi bukan nomina, dia selalu kata kerja. Itu juga menunjukkan bahwa kalau ada orang punya akal tapi tidak difungsikan untuk berpikir, maka dia tidak punya manfaat apapun.
Ya. Orang gila itu punya otak, tapi dia tidak difungsikan. Maka dia tidak dianggap sebagai manusia mukallaf. Jadi akal itu baru dia punya makna ketika digunakan untuk berpikir. Dan memikirkan apa? Memikirkan segala macam yang ada di alam ini terutama, dan nanti kesimpulannya itu sampai mengerucut pada tauhid. Jadi saya sering mencontohkan kepada guru-guru, karena saya ini guru. Jadi kalau ada orang yang hanya mengajarkan misalnya apa, taruhlah yang penyu ya, penyu. Penyu itu Bapak Ibu sekalian, dia makhluk yang tidak pernah mengetahui kondisi anaknya itu. Jadi dia kalau di pantai itu, penyu itu bertelur sekitar 1-2 kilometer dari bibir pantai itu. Setelah dia gali-gali pasir, dia taruh telurnya di situ. Ditimbun, dia pergi. Dia nggak ada urusan dengan anaknya itu. Nah, nanti dia ke sana entah untuk cari pasangan lagi, wallahu alam, tapi ditinggal sampai saatnya dia menetas, si anak penyu itu akan menggali pasir-pasir di atasnya itu. Dalam penelitian belum pernah ada anak penyu yang salah mengorek-ngorek pasir di atasnya itu. Tidak ada yang sampai mengorek pasir di bawahnya sehingga dia nggak ketemu daratan udara itu. Itu langsung tahu itu atas. Nah, itu namanya insting. Oke. Sampai di permukaan tanah itu, dari berbagai penelitian ahli penyu itu, tidak ada anak penyu yang sudah mendapati daratan itu lalu salah arah, tidak ke laut. Misalnya dia hiking ke gunung. Nggak ada itu. Semua terbimbing langsung ke laut. Nah, dalam sains itu akan mengatakan begini, oh itu insting. Oke, baik. Biasanya kalau ada ada internalisasi agama, itu pertanyaan berlanjut. Siapa yang meletakkan insting itu pada anak penyu itu? Nah, itu akan ketemu tauhid nanti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini menjadi pemikiran dalam kehidupan kita. Semua ini menjadi bahan pemikiran. Yang bekerja itu fuad. Jadi bukan disebut akal, karena akal itu kalau yang disebut pikiran ini, dia tidak punya makna apapun. Kecuali kalau difungsikan. Ketika difungsikan, dia menjadi fuad. Jadi kalau ini otak, orang gila itu punya otak itu. Coba aja dibuka itu, pasti punya. Tapi dia tidak difungsikan atau tidak berfungsi. Itu banyak pendapat. Ada yang mengatakan fuad itu adalah yang tadi qalb. Nah, karena qalbu itu juga berpikir. Nah, di dalam surat Al-An'am atau Al-A'raf itu yang walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, terus lahum qulubun la yafqahuna biha. Artinya kalau dia punya hati tidak difungsikan, nah itu tidak punya makna juga. Jadi hati yang berfungsi dipakai berpikir terhadap kebesaran Allah itu, dia namanya fuad. Jadi akal ketika difungsikan menjadi fuad, hati yang difungsikan dia menjadi fuad. Itulah yang menjadi pertanggungjawaban. Jadi orang kalau punya akal, tidak ditanya nanti di akhirat. Kenapa? Karena akal itu bukan yang akal dalam arti ini sel-sel yang ada di otak itu yang miliaran itu, tapi fungsinya ketika difungsikan menjadi al-fuad. Maka yang ditanya itu tadi pendengaran, kullu ulaika. Jadi ayatnya wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi itu sebabnya tadi saya sebutkan akal pikiran dan hati. Nah, kadang-kala akal pikiran atau hati. Akal pikiran yang difungsikan, dia jadi fuad. Qalbu yang difungsikan, dia jadi fuad. Jadi bertemu antara akal dengan qalbu, itulah fuad. Kira-kira itu Pak, saya bisa berikan jawaban. Ya. Pak Akbar. Sudah kejawab ya, Ustadz Akbar. Alhamdulillah ada pertanyaan dari Akbar ini, sehingga kita jadi tahu antara fuad dengan yang akal dengan hati. Jadi akal yang difungsikan, hati yang difungsikan namanya fuad, gitu ya Pak ya. Ya baik, ini ada pertanyaan lagi.
Ya, ini ada pertanyaan lagi satu dan terakhir. Juga dari ini Ustazah S3-nya dari sama nih, satu alma mater dengan Prof. Darwis. Silakan Dr. Heni. Oh iya, makasih Prof. Reni. Assalamualaikum Prof. Darwis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alumni KIP Angkatan 8. Yang mau saya tanyakan yang menarik ini karena saya baru tahu ya Prof yang tadi ditanyakan oleh Saudara Akbar sebelumnya tentang Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya gitu ya Prof ya. Ini juga memang sering menjadi pertanyaan kami. Cuman karena modal keimanan ya udahlah itu yang terbaik menurut Allah gitu ya. Nah, tapi yang saya tahu selama ini ceritanya Prof bahwa Nabi Ibrahim membawa anaknya itu ke yang sekarang Mekah itu, saat itu negeri tak berpenghuni, katanya versi yang saya pernah baca itu untuk menghindari cemburunya Siti Sarah gitu loh. Jadi dibawa pergi jauh. Gitu. Dan saya memang belum baca kisahnya karena Nabi Ibrahim itu akan tugas kemana lagi sehingga Ismail dan Bunda Hajar ditinggal di situ gitu loh, Prof. Itu mohon penjelasannya, Prof. Makasih. Ya, baik, terima kasih. Ini juga menarik ya, karena yang kita baca itu begitu banyak sisi-sisi. Ya, memang perlu kita ketahui bahwa Hajar itu bahkan jadi mohon saya cerita dulu latar belakang. Kalau dalam Bible yang dipotong itu adalah Iskak. Ya, jadi berbeda. Jadi Ismail atau Samuel itu digambarkan di sana adalah orang yang sangat bejat, orang yang suka merampas dan sebagainya. Jadi kalau orang yang mengamati ini untuk menjelek-jelekkan si Ismail itu. Karena itu nanti menurunkan Nabi Muhammad itu. Ya. Jadi yang diagungkan adalah Iskak. Kenapa Iskak? Karena Iskak itu adalah moyangnya mereka. Ya, jadi kita ini kadangkala kalau mendapatkan informasi itu yang ditulis oleh para orientalis itu biasa ngutip yang begitu-gitu. Nah, jadi nanti kisahnya disebutkanlah bahwa Hajar itu adalah budak. Nah, gitu kan? Orang yang enggak apa sehingga boleh jadi menurut saya sebagai manusia ya, boleh jadi Sarah itu ini istri pertama kan istri tua. Nah, boleh jadi ini kita juga bayangkan ini bahwa di situasi seperti saat itu punya dua istri sebetulnya sudah jarang. Pada umumnya orang punya istri banyak. Ya, jangankan begitu yang di zaman raja-raja Jawa saja itu sudah gundiknya banyak sekali. Jadi memang situasi di kehidupan masa lampau itu karena sering berperang banyak orang yang suaminya meninggal karena laki-laki itu yang berperang. Maka sebetulnya itu salah satu bentuk penyelamatan juga dengan punya istri banyak. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu harus dilakukan ya. Nah, dalam Islam itu kalau saya bahasakan boleh, tapi tidak semua yang boleh itu mesti dilakukan. Nah, bahkan nanti kalau kita bicara soal ini ada pendapat lagi bahwa sebetulnya punya istri lebih dari satu itu larangan, tapi bukan waktunya untuk kita cerita itu. Jadi banyak sumber-sumber itu yang kemudian menyudutkan si Hajar dengan anaknya karena apa? Itu ingin dinafikan itu bahwa dia bukan keturunan yang baik Nabi Muhammad itu karena dia dari si Samuel itu. Termasuk nanti istilah ummi yang selama ini diartikan orang Muhammad itu buta huruf. Padahal sebetulnya kata ummi itu tidak selalu berarti buta huruf. Dia datang dari nabi yang bukan ahli kitab. Jadi lawan dari ummi itu adalah ahli kitab. Jadi tidak selalu diartikan ummi adalah orang yang buta huruf. Muhammad mustahil dia buta huruf. Dia seorang pedagang. Sebelum jadi nabi sudah pedagang. Nggak mungkin dia buta huruf, nggak bisa baca tulis. Orang pedagang pasti ada transaksi-transaksi pada saat itu. Jadi dia tidak bisa membaca dan menulis bagaimana umumnya cendekiawan pada saat itu. Oke. Nah, tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak
pernah lihat, mungkin pernah ya, lihat film Harry Potter. Jadi dalam film Harry Potter itu hanya ada dua di situ. Satu penyihir, yang satu diejek menjadi magel. Jadi orang yang tidak punya pengetahuan sihir itu, keahlian sihir, disebut dia magel. Nah, kira-kira begitu. Kalau ahli kitab, itu ahli sihir itu. Kalau magel, ini yang ummi. Jangan percaya nama ini, karena itu keturunannya, keturunan magel semua itu. Bukan keturunan orang-orang terhormat. Nah, itulah sebabnya kemudian karena ingin menjelekkan Muhammad yang keturunan Ismail itu, maka semuanya Ismail itu dijelek-jelekkan. Boleh jadi tadi sebagai manusia, Sarah itu begitu lihat bayi pasti adalah. Sebagai manusia kita bisa membayangkan, pasti jealous juga ada. Tapi pasti sudah mendapat pencerahan Nabi dari Ibrahim itu. Ada. Nah, kemudian dikatakan dia dibawa untuk dibuang itu. Itu kalau teks-teks yang ada itu. Ya, kita tentu tidak akan mengatakan bahwa tidak mungkinlah seorang nabi sekejam itu. Sementara dia sangat dijiwai oleh ketauhidan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kesampingkan itu bahwa ini sengaja dibuang ke sana karena dia menghindari amarahnya. Buktinya dari mana? Pada saat dia ditaruh di di Mekah itu Nabi Ibrahim itu bukan pulang ke Sarah. Andai kata dia taruh di situ lalu pulang ke istri tuanya, oke, bisa jadi begitu. Tapi dia pergi itu ke tempat lain untuk berdakwah. Jadi bukan balik ke istri tuanya itu. Andai kata dia balik ke istri tuanya, kita bisa menafsirkan betul-betul Hajar ini dibuang. Nah, tapi itu dia tinggalkan di situ, pergi ke tempat lain untuk berdakwah. Nah, jadi memang sekali lagi kalau kita baca yang orang-orang yang buku-buku yang memang tidak mendapatkan pencerahan agama, itu biasanya langsung dibuat itu. Misalnya sama dengan Nabi Muhammad dianggap sebagai penyakit ayan. Nah, kenapa? Karena kalau ada ayat turun itu, dia kadang-kadang berkeringat dingin, bahkan kadang-kala dia ya seperti bergerak-gerak begitu. Nah, itu dianggapnya itu buktinya Nabi itu adalah penyakit ayan. Nah, sehingga ada juga yang mengutip itu. Nah, jadi sekali lagi saya ya subhanallah, Nabi Ibrahim untuk berbuat begitu hanya menghindarkan dari dari Sarah yang lama, kemudian lalu membuang Hajar. Saya kira secara manusiawi juga mungkin tidak akan melakukan begitu, meskipun dia seorang nabi, apalagi seorang nabi. Nah, seorang nabi yang hanya melakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, Bu. Ya, terima kasih, Prof. Ya, alhamdulillah, terima kasih pada Dr. Heni, pada Akbar yang telah bertanya sehingga memperkaya diskusi kita dan lebih memahami dengan lebih baik lagi apa yang telah disampaikan oleh Prof. Darwis, jadi lebih komprehensif. Prof. Darwis, terima kasih banyak sudah selesai ini ngaji kita. Yes. Dan silakan Prof. Darwis memberikan 3 pertanyaan untuk peserta, dan peserta adu cepat menulis ya di chatroom supaya mendapatkan dari Bu Dewi ini hadiahnya. Ya, silakan. Saya menulis atau enggak? Saya menulis saja. Atau langsung memberikan pertanyaan. Verbal aja. Verbal saja. Nanti saya memberikan pertanyaan sederhana saja. Ya, 1, 2, 3 gitu ya. Ada 3 pertanyaan. Silakan. Ya, Prof, silakan. Oh ya, pertanyaan 1. Yang pertama. Peserta menjawab di ruang chatting siapa yang jawabannya paling cepat dan paling benar. 3-tiganya? Pertanyaan pertama dulu. Oh, yang pertama dulu? Ya. Pertama, sederhana. Nabi Ibrahim itu punya gelar Khalilullah. Apa arti Khalilullah itu? Iya, silakan kepada peserta langsung ketik. Udah ada yang jawab, Bu Heni. Menjawab kekasih Allah. Betul nggak nih, Prof? Ada yang menjawab pedang Allah. Yang mana nih, Prof, yang benar? Ya. Yang kekasih Allah. Apa saya langsung beri jawabannya? Langsung kasih jawaban karena sudah ada. Jawabannya itu adalah
teman Allah, sahabat Allah. Jadi kalau pedang Allah sahabat udah keburu Kalau ketik pedang Allah itu gelarnya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib itu namanya Asadullah, itu pedang Allah. Kalau ini Khalilullah. Sepertinya tadi waktu Profesor menjawab sahabat, Bu Adelina langsung ngetik ya. Saya percaya bukan karena dengar Prof menjawab langsung buru-buru ketik jawabannya ya. Itu bersamaan, Bu. Bersamaan. Bu Adelina saya catat sebagai pemenang kuis pertama ya. Sebentar saya catat dulu. Yang kedua silahkan pertanyaan. Ya. Kita agak nunggu jawaban dulu baru nanti dipilih yang mana yang benar. Oke, baik. Di Al-Quran Khalilullah kekasih Allah, Bro. Ya, itu teman Allah, kekasih Allah bisa. Ada masalah. Ya. Jadi di praktis Bu Heni ini. Jadi jawabannya Prof silakan pilih yang kekasih Allah atau yang sahabat Allah nih, karena dua orang berbeda. Siapa yang paling duluan menulis, Bu? Bu Heni menjawab kekasih Allah. Ya, itu. Jadi bisa kekasih Allah, sama. Kekasih itu teman, kekasih itu apa? Ya, sama. Iya, jadi Prof yang pilih ya, Masya Allah. Ya, yang pertama. Ya. Yang pertama Bu Heni ya. Nah. Langganan yang kedua. yang kedua silakan. Ya, jadi Ibrahim itu salah seorang dari 5 rasul yang bergelar Ulil Azmi. Ada 5 rasul bergelar Ulil Azmi. Sebutkan 2 saja yang lainnya. Ayo ngebut. Sebutkan 2 saja yang lainnya. Tunggu ya, kita tunggu jawaban dulu ya, Prof. Biar agak ngumpul. Silahkan. Aziza udah betul tapi salah ngetik. Ini jawabannya ada yang muda. Oh, maksudnya itu ya. Siapa rasul? Ya, kan 5. Kan saya minta cuma 2. Ya. Saya stop jawabannya ya, karena sudah lumayan banyak ini. Saya bacakan yang pertama. Saya tahu maksudnya, tapi salah ketik ya. Jadi mungkin dianulir. Yang kedua Bu Heni lagi. Bu Heni maaf, sudah pertama ikut. Ini Bu Adelina jawabannya Muhammad Nuh, betul? Nabi Muhammad dan Nabi Nuh. Dan Nuh. Bu Adelina. Bukan Muhammad Nuh, Bu, ya, mantan Menteri Pendidikan. Bu Adelina tercatat sebagai pemenang kuis kedua ya. Sebentar ya, Prof. Satu lagi, Bu, ya, pertanyaan ketiga. Ketiga. Silahkan. Jadi hanya diminta kecepatan menulis saja. Iya. Nah, ini pertanyaan sederhana. Nah, dalam hal apa Ibrahim bersikap otoriter? Aduh, kalau jawab langsung menang nih. Nah, ini jawab Yun. Pak Yunuzar. Oh, belum jawab ya. Ada Pak Yunuzar, ada ya ini Bu Adelina tidak boleh lagi ya. Ini ada jawaban pertama. Bu Masni. Bu Masni ini menjawab tauhid. Betul nggak, Prof? Oke, itu yang benar, Bu. Bu Masni dapat lagi. Betul. Bu Masni nih. Oke, ya. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih banyak. Udah selesai ini dari awal sampai akhir. Pak Tobib, terima kasih untuk pengajiannya. Bu Dewi untuk memandunya. Ya, yang bertanya. Dan terakhir tentu saja dengan guru kita, Prof. Darwis Hude, yang telah memberikan pencerahan banyak banget pada sore hari ini, khususnya tentang pola asuh Nabi Ibrahim. Dan ini benar-benar bisa lebih memahami dengan baik. Ya, baik, terima kasih Pak Darwis Hude. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik Pak Mas Soleh Darwis sendiri, dan kita sendiri akan menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf. Ya. Saya juga mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita foto dulu ya. Mari pasang wajah yang paling cantik dan ganteng ini. Yang belum muncul, tampilkan dulu. Oh, harus muncul dulu. Muncul dulu. Di foto ini ada peserta 30, berarti slide-nya ada 2. Saya hitung. Ini Bu Dini Daeng Sari mau tampil tidak? Saya hitung ya. 1, 2. Ada yang baru muncul. Sebentar ya. Ini. Sebetulnya dari tadi mendengar, cuma baru dipasang gambarnya saja. 1, 2, 3. Ya, saya kirim dulu sebentar. Saya save dulu.
layar berikutnya. Slide yang kedua. Saya hitung lagi. 1, 2. Ini muncul terus ininya, chatnya sebentar ya. 1, 2, 3. Ya, saya save lagi. Informasi kepada para pemenang kuis. Mohon menginfokan alamat kepada saya, lalu nanti kalau sudah terima hadiahnya, mohon difoto bersama dengan hadiah karena untuk arsip sponsor. Insya Allah kita bertemu kembali pada Jumat depan dengan pemateri Profesor Dr. Faisal nih, hadir nggak ya hari ini? Insya Allah lebih ramai, lebih banyak yang ikut. Partisipasinya ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh.